Qul ati'ullah war rasul. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengunduh cintanya Allah itu adalah taat. Kalau taat itu tidak maksiat. Kalau taat itu banyak sholawat, sehingga kita hidup di dunia bahagia dan bahagia di akhirat. Paham? Nah ini. Jadi ketaatan itu ya menjaga. Ketaatan itu memelihara cinta. Itu taat. Karena yang dicintai itu menyuruh kita untuk senantiasa jangan jauh-jauh kau dariku. Jangan kamu menyimpang dari jalanku. Qul hadza sabili fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Wattaqullaha la'allakum turhamun. La'allakum tuflihun. Jadi semacam itu. Jangan kamu mengikuti jalan yang lain. Kalau selama kamu masih melihat tulisan, ya, ada tulisan di dalam Al-Quran, kamu jangan mencari jalan keluarnya. Karena Al-Quran itu membawa kamu kepada ketaatan. Ketika kamu sudah tahu nikmatnya taat, jangan sekali kamu memberi kesempatan kepada dirimu, jasadmu, rohmu, dan jiwamu untuk tidak hadir di dalam mengkaji Al-Quran. Jelas. Itu taat namanya. Taat kepada Rasulullah, caranya harus mengikuti Rasulullah. Taat kepada Allah, caranya harus mengikuti Rasulullah. Bagaimana kita sholatnya, bagaimana kita wudunya, bagaimana kebaktian kita kepada Rasulullah, kepada orang tua, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, bagaimana hubungan kita dengan tamu dan sebagainya. Semuanya diatur. Semuanya diatur. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu tidak bisa berbicara baik, diam. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa diam saja. Itu. Jadi rusaknya dunia ini kadang-kadang orang-orang yang jahil juga berbicara. Akhirnya apa? Salbutunya. Ya itu. Itu caranya Nabi Muhammad mengatur umat ini supaya tidak saling tuding menuding, saling mencaci maki, maka ikutilah Allah. Kalau kamu tidak, dan Rasulnya, kalau kamu tidak bisa berbicara baik, diam. Katanya Allah, wa qulu lin-nasi husna. Berbicara kepada manusia dengan cara yang baik, dengan tata krama yang baik, dengan tutur sapa yang baik. Sampaikan assalamualaikum, biar mereka menjawab waalaikumsalam. Artinya apa? Satu dengan yang lainnya, antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, antara mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, saling bersaudara. Kenapa? Sahut menyaut, sambut menyambut, tolong menolong. Ketika disambut assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu pertanda bahwa Islam itu masih bersaudara. Tetapi kalau ada orang muslim mengatakan dia cinta kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah, ketika disebarkan salam lalu dia melengos, berarti dia sudah tidak mengikuti pri kehidupan Rasulullah. Katanya Nabi, kalaupun ada orang yang duduk itu buta matanya, maka kalau kamu lewat di hadapannya, sebarkan salam. Assalamualaikum. Kalau ada orang mengatakan itu Ustaz kan buta. Iya. Dia buta, punya hak untuk disalami. Kenapa? Karena kamu yang lewat itu kan tidak buta. Mengapa yang disalahkan? Jadi sudah buta disalahin. Kamu itu yang melek. Sebarkan salam kepada yang buta, supaya yang buta itu menjawab salammu, sehingga kamu menjadi saudara. Paham? Nah itu maunya Rasulullah. Kita semua Islam, khususnya di Indonesia itu, jangan memberi kesempatan kepada dirimu untuk bercerai-berai atau tidak bersatu, atau saling memusuhi satu sama lainnya. Masalah akidah, biarkan akidah itu kan ada tanggung jawabnya daripada imam-imam mereka. Paham? Dan lain sebagainya.
Itu kalau kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah jalan keluarnya. Fa in tawallau, ini ancaman bagi orang Islam juga. Dan jika mereka itu berpaling, tidak mau apa yang Allah sampaikan pada ayat ini, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu tidak suka, tidak cinta kepada orang kafir. Kafir itu kalau dalam Islam mengingkari. Disuruh berjabat tangan malah tidak. Kalau kamu berjabat tangan dengan saudaranya, jangan seperti ini. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Ketika ini tidak dikenal lalu begitu. Baik kamu, baik. Jangan begitu, datangi matanya pandang. Bahwa kamu itu saudaranya mereka. Jangan sok karena kamu kaya, dia miskin, gini-giniin. Atau kalau kamu miskin lalu ditinggalkan. Melengos, kamu disalami, yang miskin ditinggalkan. Tidak boleh seperti itu. Kalaupun kamu masih harus bersalaman dengan orang banyak, sementara sudah di majlis sudah berkumpul, kamu salaman di sekitar mereka saja. Yang lainnya mengatakan Assalamualaikum. Cukup sudah. Itu caranya Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kalau selain akidahnya melengos. Kamu itu tidak seperti dia tidak seperti kamu. Untuk menyatukan yang beda pendapat ini, ikut Nabi Muhammad SAW. Jangan ikut nafsumu. Ini musuh saya, Beb. Ini tidak nyapa sama saya, Beb. Biar saya tidak sapa juga. Bukan begitu caranya orang hidup itu. Yang tidak nyapa, datangi. Sampai 3 hari kamu dilaknat. Kalau tidak menyapa, datangi mereka. Maaf saja, telepon saja, sapa saja. Cukup sudah. Itu caranya Nabi. Nah sekarang itu malah, ya, na'udzubillah misalnya tadi. Ya. Oleh karena itu ya jangan berbuat sesuatu yang dapat mengunduh murka Allah kepada kita. Itulah orang yang cinta kepada Nabi. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kamu cinta kepada Rasul, ikuti ulama-ulama yang cinta Rasul. Paham? Ya. Jadi kalau kamu mengikuti akal, Islam itu nggak pakai akal. Kalau kamu beriman hanya pakai akal, bagaimana kamu akan mempercayai Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj naik ke langit? Bisa pakai akal? Tidak bisa. Orang yang sholat, orang yang berwudu, ya, ketika perjalanan pakai softfan, artinya pakai sepatu. Ketika mengusap sepatu, mengusap apa namanya? Mengusap kaki, ya. Mengusap kaki ketika tayamum, ya. Atau wudu, katanya Nabi kalau dalam perjalanan jangan dibuka sepatunya. Tapi usaplah. Tapi yang diusap oleh Nabi Muhammad bukan di bawahnya, tapi di atasnya. Kamu pakai akal? Kalau secara pakai akal, yang di bawah yang kotor. Kenapa yang Nabi Muhammad yang diusap di kepalanya? Artinya apa? Sekali-kali jika kamu tidak mampu pakai akal, pakai iman, pakai kepercayaan, keyakinan kamu kepada Allah, karena sebab kita mengikuti Rasulullah. Orang yang wudu, habis wudu kentut, tapi katanya Nabi, kentut apa namanya? Wudu lagi kamu, karena wudu mau batal. Nah, bagaimana ya Rasulullah? Kok bisa batal? Sedangkan yang salah itu kan belakang. Kenapa yang diusap muka? Kalau kamu pakai akal, tidak pakai iman, tidak cinta kepada Rasulullah, kamu mengatakan yang dibasuh belakangnya, kamu sholat, asal tidak? Tidak sah. Oleh karena itu, orang yang cinta kepada Nabi itu, jangan tanggung-tanggung. Paham? Ya. Nah, mudah-mudahan ya sedikit yang disampaikan ini memberkahi kita, menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan semua dari kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh dunia tetap bersatu dan tidak ada kesempatan untuk mereka bercerai-berai karena sebab ada iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah mempersatukan. Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' minasyamli ma tafarraq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.